Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Viral beras oplosan, pengawasan dan monitoring pangan perlu diperketat. Beli narkoba dan judi online, 2 pelaku curanmor ditembak. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadenkarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, maraknya berita yang beredar terkait beras oplosan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Pengawasan serta ketegasan pemerintah sangat diperlukan sehingga kasus seperti ini tidak terulang kembali. Menyikapi situasi yang meresahkan ini, akademisi pertanian yang juga Rektor Universitas Dwi Jendra, Profesor Gede Sedane berpesan kepada masyarakat agar lebih cermat dan teliti dalam membeli beras premium. Untuk mengantisipasi peredaran beras oplosan yang telah beredar di pasar, Profesor Sedane mengatakan harus ada standarisasi, sertifikasi, dan pengawasan yang ketat terkait pendistribusian beras hingga sampai ke tangan konsumen. Yang lebih penting, pemerintah bersama Satgas Pangan diharapkan lebih aktif melakukan monitoring secara periodik guna mengecek kelayakan beras yang beredar di pasaran sehingga dapat mendeteksi lebih dini apabila ada kecurangan yang terjadi, beras oplosan maupun peredaran pangan lainnya yang tidak layak konsumsi yang ujungnya merugikan konsumen. Selain itu, pemerintah harus melakukan tracking untuk mengetahui sumber-sumber beras yang beredar di pasaran, mulai dari proses penggilingan, pengemasan hingga pendistribusian, sehingga ketika ditemukan kecurangan dapat diatasi lebih dini. Yang paling sederhana itu adalah standarisasi, sertifikasi dari beras-beras itu. Yang tentunya standarisasi ini sudah dilakukan, sertifikasi sudah dilakukan, hanya saja sekarang pengawasannya, pengendalian dari sertifikasi dan standarisasi itu. Yang kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah adanya monitoring. Jadi monitoring ini adalah gunanya untuk melihat atau menjaga atau nanti bisa mengendalikan kalau terjadi beras oplosan itu sendiri. Jadi ini harus dilakukan secara periodik, apakah setiap bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah Satgas Pangan. Jadi Satgas Pangan yang ada ini agar bisa selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu sehingga Satgas Pangan ini satu bisa mengawasi ketersediaan pangan, kemudian mengawasi atau mengendalikan krisis pangan. Hal senada disampaikan Dekan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Profesor Luh Suryati. Pihaknya menekankan agar pengawasan dari hulu hingga hilir semakin diperketat sehingga dapat mewujudkan kestabilan harga pangan dan keadilan bagi konsumen. Itu memang pengawasan yang harus diperketat, di mana dari hulu ke hilir itu harus diawasi karena beras ini bukan lagi hal biasa gitu, karena hal kritis yang harus kita antisipasi karena beras ini adalah menyangkut hak orang banyak ya, juga bukan hanya sekedar pemenuhan pangan tetapi juga keadilan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Saya berharap pemerintah pengawasan terhadap regulasi atau distribusi beras ini lebih ketat lagi, karena untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa menekan kegiatan-kegiatan tersebut, bahkan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang merugikan konsumen. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan 212 merek beras diduga oplosan karena tidak sesuai dengan standar mutu, volume, dan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Sukma, Bali TV.
Pemirsa, banyaknya kendaraan ukuran sedang dan besar, khususnya bus angkutan umum mengalami perubahan rute dari Gilimanuk menuju Denpasar harus melalui jalur Singaraja Bedugul dan Karangasem, berdampak terhadap meningkatnya biaya operasional atau BOP bagi pengusaha atau operator transportasi umum. Meski masih dalam pembahasan, Organda Bali meminta kepada masyarakat pengguna angkutan untuk memaklumi kondisi ini jika nantinya akan dilakukan penyesuaian harga sewa angkutan umum. Perbaikan jalan raya Denpasar Gilimanuk di Desa Bajere, Kecamatan Selamadeg Tabanan yang amblas pada Senin 7 Juli 2025 masih dikebut. Rencananya, perbaikan jalan nasional penghubung Denpasar dan Gilimanuk ini membutuhkan waktu hingga 3 minggu sebab jalan aspal alami longsor dengan kedalaman 7-8 meter. Akibatnya kejadian tersebut banyak kendaraan besar dan sedang seperti truk dan bus angkutan umum mengalami perubahan rute dari Gilimanuk menuju Denpasar, harus melalui jalur Singaraja Bedugul dan Karangasem. Lantas, dampak apa saja yang dirasakan akibat perubahan rute ini? Ketua DPD Organda Bali, Inyoman Artaye Sena, mengatakan pengalihan arus melalui jalur lintas Karangasem tentu saja berdampak terhadap meningkatnya biaya operasional atau BOP bagi pelaku usaha angkutan umum. Untuk itu, pihaknya berharap kepada warga dan pengguna angkutan untuk memaklumi kondisi ini jika nantinya akan dilakukan penyesuaian harga, terkhusus untuk harga tiket perjalanan pengguna angkutan umum. Meski demikian, menurut Artasena, sampai saat ini memang belum ada penyesuaian, namun masih dalam pembahasan. Pihak pelaku usaha transportasi juga masih hitung-hitungan terkait rencana tersebut. Dan saat ini pihaknya hanya memberikan sinyal jika nantinya kebijakan penyesuaian harga sewa angkutan umum terpaksa harus diambil. Kalau keluhan pasti ada keluhan, ya keluhan pasti ada, sehingga seperti kami sampaikan tadi, itu masih sementara ini ditanggung oleh pengusaha. Nah, tetapi pengusaha pasti berhitung seandainya itu masih masuk ke biaya operasional yang lama, masih bisa diperhitungkan kemungkinan, karena ini juga masalah marketing juga, masalah marketing. Jadi kalau seandainya itu masih dianggap bisa mengcover, mereka tetap berjalan. Tetapi kalau sampai tidak bisa mengcover biaya operasional tersebut, pasti akan ada penyesuaian tarif dan ongkos jasa. Dan yang paling penting adalah bagaimana antisipasi kalau terjadi bencana yang serupa lagi, agar bisa dilakukan kontingensi yang lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, pihaknya juga terus meminta kepada pemerintah untuk mempercepat perbaikan jalur yang amblas tersebut untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh pihak perusahaan atau operator angkutan umum. Ari Wiratmaja melaporkan. Kalau keluhan pasti ada. Serah terima hibah barang milik negara berupa eks barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Badung dilaksanakan di pusat pemerintah Kabupaten Badung. Hibah diserahkan Direktur Labuksi KPK RI Mungki Hadi Praktikto kepada Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemkab Badung dalam mengelola aset rampasan tersebut. Wabub menegaskan bahwa hibah ini akan digunakan secara optimal demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hibah tanah ini akan dimanfaatkan dengan baik guna mendukung pembangunan di Badung, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, fasilitas umum, dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati juga menyebutkan bahwa aset tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program strategis ke-7 Pemkab Badung dalam Sabta Kriya Adicipta, yakni membangun taman kreatif desa sebagai ruang aktivitas masyarakat. Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintah pusat, khususnya dalam rangka pengembalian atau pengelolaan aset yang diberikan oleh KPK. Nah, tentunya aset ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya di Kabupaten Badung. Kalau kurang lebih itu ada 20 arah dengan nilai total 26 miliar 700 kurang lebih. Ini sangat bermanfaat bagi kami di Kabupaten Badung, sehingga kaitannya kami akan pergunakan, kami akan kembalikan ke peruntukan untuk masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Labuksi KPK RI, Mungki Hadi Praktikto menjelaskan, aset berupa tanah seluas kurang lebih 2.000 meter persegi ini berasal dari perkara tindakan pidana korupsi bansos COVID. Tanah bernilai 26 miliar lebih tersebut berlokasi di 6 lokasi berbeda di daerah Kerobokan Kelod. Tanah tersebut sebelumnya telah dilelang 2 kali namun tidak ada peminat sehingga diproses untuk hibah kepada Pemkab Badung. Setelah diserahkan, KPK RI akan melakukan monitoring untuk memastikan aset telah dibalik nama dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Badung supaya tetap melakukan dalam rangka pelayanan publik, karena nanti kita akan melakukan monitoring. Dari KPK akan melakukan monitoring terhadap kegiatan pada hari ini. Kita akan memastikan bahwa aset tersebut sudah dilakukan balik nama ke dalam barang milik daerah. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa aset itu sudah dilakukan pemanfaatan sesuai. Acara serah terima hibah barang milik negara dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi anti korupsi yang disampaikan Direktur Labuksi KPK RI, Mungki Hadi Praktikto. Turut hadir Ketua DPRD Badung Igusti Anom Gumanti, Wakil Ketua DPRD Imade Sunarte, Forkopimda Badung, Sekda Badung Ide Bagus Surya Suambe, pimpinan perangkat daerah, Kepala Satgas Eksekusi Direktorat Labuksi KPK RI Leo Sukoto Manula, beserta tim Camat, Perbekel, Lurah, dan Bendesa Adat Sebadung, serta para kepala lingkungan Sekuta Utara. Supariana, Bali TV. Beli narkoba dan judi online, 2 pelaku curanmor ditembak. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Saksikan pergelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi seniman muda Kabupaten Badung, Kamis 17 Juli 2025, pukul 20 WITA di Bali TV. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Kuah Galung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, gara-gara terdesak taruhan judi online dan membeli narkoba, seorang pedagang martabak bersama rekannya dilumpuhkan unit reskrim Polsek Denpasar Barat karena terlibat curanmor. 4 motor disita petugas sebagai barang bukti.
pelaku M. Rizky Ilhami, 22 tahun, dan Gilang Ramadan, 22 tahun, asal Lampung dengan meringis dan menggunakan kursi roda, digiring petugas Polsek Denpasar Barat. Keduanya dilumpuhkan petugas dengan timah panas ketika mencoba kabur saat akan diringkus di wilayah Jalan Taman Pancing, Denpasar Selatan. Dalam aksinya, para pelaku kerap menyasar sepeda motor yang tidak terkunci stang maupun kunci nyantol. Terungkapnya aksi kejahatan pelaku yang kesehariannya sebagai penjual martabak ini berdasarkan 4 laporan korban yang terjadi aksi pencurian di wilayah Denpasar Barat. Jadi si pelaku kita tangkap 2 orang di daerah Denpasar Selatan. Setelah itu kita lakukan pengembangan, dapat 4 motor yang dicuri dan 1 motor yang digunakan untuk melakukan pencurian. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Motif para pelaku yaitu motif ekonomi, kecanduan judi online, kemudian kecanduan narkoba jenis sabu. Untuk modusnya, pelaku melancarkan aksi pada saat malam hari mencari sepeda motor yang tidak dikunci stang. Jadi pelaku melihat sepeda motor tidak dikunci stang, kemudian diambil, dituntun, setelah aman, baru berapa jam kemudian berselang membuat kunci duplikat atau kunci palsu. 4 sepeda motor disita polisi sebagai barang bukti. Kini, kedua pelaku dijebloskan sel tahanan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman 7 tahun penjara. Rai Suantara, Bali TV. Tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana mesti disikapi dengan penuh semangat dari dalam diri. Salah satunya dengan mengasah keterampilan yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan satu jenis pekerjaan saja. Tingginya pengangguran di kalangan sarjana mesti disikapi serius agar angka pengangguran tidak semakin meningkat. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi yang juga Rektor UPMI, Profesor Made Suarte. Ia juga menjelaskan melalui pendidikan sarjana akan mampu mengubah pola pikir seseorang agar semakin terampil dan kreatif. Ia juga menambahkan bahwa pengangguran di tingkat sarjana juga bisa dicegah dengan menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan di dunia kerja. Salah satunya berkaitan dengan digitalisasi. Melalui modal digital, berbagai keperluan bisa diakses dengan mudah, salah satunya modal untuk berwirausaha. Jadi kurikulum di perguruan tinggi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, relevansinya dengan industri 4.0 berkaitan dengan digitalisasi. Zaman sekarang kan sebetulnya mencari informasi tentang pekerjaan itu tidak susah. Demikian juga dalam berbisnis juga tidak susah. Berbisnis di rumah aja bisa kalau kita mau punya skill. Bekal sarjana itu kan sudah modal awal untuk mengarungi kehidupan, mengarungi pahit getirnya kehidupan. Karena sarjana itu kan dalam tanda kutip dipersiapkan untuk bermain logika, bekerja keras, banyak memberikan solusi-solusi dibandingkan anak sekolah menengah. Karena itulah ketika kita gagal satu hal di tempat A, buka yang lain ke tempat B. Makanya orang bijak mengatakan kan ketika satu pintu tertutup masih ada pintu lain terbuka, kan begitu. Lebih lanjut dijelaskan lulusan sarjana jangan terpaku pada satu jenis pekerjaan saja. Misal lulusan sarjana pendidikan yang gagal menjadi seorang guru bisa memanfaatkan peluang lain dengan meningkatkan keterampilan. Desak Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi panen raya kopi Robusta. Buleleng targetkan hilirisasi mandiri.
memenangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa Kabupaten Buleleng yang memiliki ketinggian di atas 600 hingga 800 mdpl hadir sebagai penghasil kopi Robusta dengan kualitas terbaik. Tidak hanya sebagai penghasil kopi terbaik, namun juga diharapkan mampu menciptakan hilirisasi produk dan memiliki nama sendiri pasca panen. Desa Pucaksari, Kecamatan Busung Biu, Buleleng menjadi salah satu penghasil kopi Robusta atau kopi Canepora dengan kualitas yang baik. Kopi jenis ini memiliki biji yang besar dan banyak pada tiap pohonnya. Hampir sebagian besar lahan pertanian di desa ini adalah tanaman kopi dan merupakan sektor unggulan di Buleleng. Pemkab Buleleng melalui Perumda Swatantra gencarkan budidaya kopi Robusta dan berharap kedepannya akan mengerjakan proses hilirisasi produk kopi secara mandiri, mulai dari perkebunan hingga kopi serbuk siap jual dengan brand lokal Buleleng. Pada panen raya tahun ini, Nyoman Sadwike selaku Direktur Operasional Perumda Swatantra menyebutkan, dari 6,08 hektar lahan milik Pemkab, dalam sekali panen ditargetkan mencapai 13 ton. Terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun lalu hingga mencapai 21 ton. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan terhambatnya perkembangan dari tanaman tersebut. Lebih lanjut, Sadwike menjelaskan, dengan integrasi beberapa bidang usaha antara perkebunan dan peternakan serta industri, sudah menjadi program berdasarkan konsep hilirisasi sesuai dengan program dari Bupati Buleleng. Jadi arah yang akan kami tuju adalah hilirisasi sesuai dengan program dari Bapak Bupati. Jadi hasil perkebunan ini, kopi ini akan kita olah di lahan Grogak. Jadi untuk menjadi produk yang siap konsumsi, menjadi kopi bubuk dengan merek lokal. Jadi itu rencana. Sementara dalam panen perdana tersebut, Komisi 3 DPRD Buleleng hadir untuk meninjau perkebunan kopi Robusta secara langsung. Ketua Komisi 3 Ketut Susilo Umbara berharap ada diversifikasi dengan sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan sebelumnya, ditambah dengan potensi pasar yang dimiliki cukup besar. Ya, pasca panen ini dikelola sendiri. Nah, gitu loh. Kita buat industri, buat serbuk kopi dan sebagainya. Kita punya brand sendiri, ya. Kita punya sekian banyak pegawai negeri, itu adalah pasar buat kopi kita sendiri. Gitu. Nah, inilah yang kita dorong dan
Yasiri Yuli, Bali TV. Generasi muda ke depan diprediksi tidak akan lagi berminat terjun ke sektor pertanian. Hal ini ditengarai karena ketidakpastian pendapatan dari profesi petani. Ketidakpastian pendapatan menjadi salah satu akar masalah dari minimnya generasi muda untuk menekuni pertanian dibandingkan sektor atau profesi lainnya. Seperti sektor pariwisata, tentu pendapatannya jauh lebih besar dan pasti. Namun di satu sisi pertanian merupakan pendukung pariwisata di Bali, dan mirisnya mulai ditinggalkan oleh generasi mudanya. Menurut Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian RI Kadek Surya Prasetya Wiguna, pemerintah maupun masyarakat sendiri harus terus berinovasi dan mengelola pertanian secara kreatif. Apa yang ditanam harus memiliki nilai jual tinggi atau menciptakan nilai tambah baru dari tanaman yang dibudidayakan. Seperti misalkan budidaya kakao yang bisa diolah sedemikian rupa menjadi coklat, cabai atau tomat menjadi sambal, buah-buahan menjadi selai dan lain sebagainya. Inilah pentingnya merubah sebuah komoditas menjadi produk kreatif, agar nilai jualnya bertambah tinggi dan memiliki daya saing. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda, agar tidak bertani secara konvensional namun juga menghasilkan sebuah produk yang bagus yang bernilai jual. Selain itu, minimnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani di Bali, lahan terbatas tersebut harus dikelola agar berproduksi secara maksimal dengan tata kelola pertanian yang memanfaatkan teknologi tepat guna. Yang kedua adalah bagaimana produk itu tidak hanya bicara soal hulu, tetapi bagaimana kita mampu melakukan hilirisasi terhadap sebuah produk menjadi sebuah produk kreatif. Jadi merubah komoditas menjadi produk kreatif. Disinilah sebetulnya add value itu terjadi. Bagaimana suatu coklat atau kakao itu kemudian berubah menjadi coklat yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, ini yang perlu kita dorong, bagaimana pemerintah memfasilitasi anak-anak muda untuk memiliki rumah-rumah produksi, sehingga mereka tidak hanya bicara soal bagaimana bertani di hulu, katakanlah petani padi, mereka hanya bertani di sawah, tidak seperti itu, tapi bagaimana kemudian mereka bisa punya penyosohan yang bagus, kemudian dari hasil produksi mereka sendiri mereka bisa menghasilkan produk, kemudian dijual dengan harga yang baik. Nah, pada prinsipnya ini hanya soal bagaimana anak-anak muda sekarang kita dorong mendapatkan penghasilan yang tinggi dari sisi pertanian. Ya, satu-satunya cara adalah bagaimana memberikan add value, dan yang kedua adalah bagaimana di lahan mereka itu produksinya juga bagus. Selain itu, agar pendapatan petani maksimal, biaya bertani juga harus ditekan. Salah satunya dengan cara bertani organik, yang memanfaatkan bahan-bahan dari alam untuk membuat pupuk maupun pestisida, yang mana pupuk dan pestisida merupakan pengeluaran terbesar dari petani. Tim Liputan Bali TV. Sanggar Seni Sriti Santi Putra Banjar Sekartaji tampil memukau di Pesta Kesenian Bali ke-47. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing.
Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Pemirsa, Gedung Sirarnawa Art Center Denpasar kembali menjadi saksi gemilangnya talenta seni lokal dalam gelaran Pesta Kesenian Bali PKB ke-47. Kali ini, Sanggar Seni Sriti Santi Putra dari Banjar Sekartaji, Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, menampilkan pementasan yang memadukan kekayaan tradisi, interpretasi spiritual, dan kreativitas modern dalam satu panggung yang harmonis. Sanggar Sriti Santi Putra mempersembahkan 4 karya unggulan yang masing-masing menyajikan makna mendalam dalam keindahan artistik khas Bali. Pementasan dibuka dengan tabuh Sekar Gendot, sebuah karya tabuh kreasi yang menggambarkan semangat dan keceriaan melalui alunan gamelan dinamis dan penuh harmoni. Komposisi ini bukan sekedar iringan musik, namun menjadi wujud kekompakan dan ekspresi musikal dari para penabuh muda Sanggar Sriti Santi Putra. Sebagai pembuka, tabuh ini berhasil menciptakan atmosfer semangat dan antusiasme sejak awal pertunjukan. Selanjutnya, suasana berubah menjadi lembut dan anggun melalui penampilan tari legong kuntul. Tarian klasik non-dramatik ini menggambarkan perilaku burung bangau putih kuntul yang sedang bercengkrama di tengah sawah. Dibawakan oleh beberapa penari wanita, tari ini menghadirkan gerak yang luas, gemulai, dan syarat keindahan, mencerminkan keharmonisan antara manusia dan alam, serta menjadi simbol dari ketenangan dan kesederhanaan dalam kehidupan agraris Bali. Karya ketiga adalah tabuh Pelegongan Nyangling, sebuah komposisi musikal yang dalam dan sakral. Hasil garapan penata tabuh muda Kadek Dwi Cipta Adi Kusuma terinspirasi dari upacara Nyangling dalam tradisi Hindu Bali, sebuah ritual penyucian sarana upacara yang dilaksanakan sebelum karya agung. Tabuh ini mengalir dalam ritme dan melodi yang mencerminkan proses panjang dari pembentukan batu permata dari yang kasar menjadi berkilau.
Melalui alunan gamelan pelegongan, tabuh ini mengajak penonton merenungkan proses penyucian diri dan semesta menuju keharmonisan jagat raya. Sebagai penutup, Sanggar Sriti Santi Putra menghadirkan tari legong kreasi berjudul Lebur Jagat, sebuah persembahan artistik yang mengangkat sosok Dewi Durga dalam manifestasinya sebagai Batari Lebur Jagat. Tarian ini menggambarkan peran suci Sang Dewi yang melebur segala energi negatif menjadi kedamaian dan kesejahteraan, baik di alam nyata atau Buana Agung maupun di dalam diri manusia Buana Alit. Gerakan tarian yang anggun, penuh wibawa dan bercahaya menjadi simbol dari kekuatan spiritual wanita Bali yang turut menjaga keseimbangan alam dan batin. Penampilan Sanggar Sriti Santi Putra dalam PKB ke-47 ini bukan hanya menyuguhkan hiburan, melainkan juga menjadi perwujudan dari pelestarian nilai-nilai luhur dan kekayaan budaya Bali melalui seni tabuh dan tari. Dengan eksplorasi tema-tema sakral hingga simbol kehidupan sehari-hari, sanggar ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam meneruskan tradisi sekaligus memberi ruang untuk inovasi generasi muda. Hendra, Bali TV. Pemirsa, kebaya merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai historis dan filosofis tinggi. Sebagai busana tradisional yang identik dengan perempuan Indonesia, kebaya mencerminkan keanggunan dan kelembutan serta menjadi simbol identitas, kehormatan, dan kebanggaan budaya bangsa. Di tengah perkembangan tren busana modern saat ini, eksistensi kebaya menghadapi tantangan yang cukup besar. Generasi muda yang kini lebih akrab dengan gaya berpakaian modern diperlukan upaya nyata untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap kebaya dan budaya bangsa. Salah satu cara efektif menumbuhkan kecintaan terhadap budaya adalah dengan memperkenalkan kebaya kepada generasi muda. Kegiatan seperti lomba busana kebaya, peragaan busana tradisional di sekolah, serta penyelenggaraan seminar budaya menjadi langkah nyata yang kini mulai banyak digagas oleh pemerintah, daerah, komunitas, perempuan, hingga institusi pendidikan. Kini semakin banyak perempuan muda yang mulai berani mengenakan kebaya dalam acara formal atau peringatan hari-hari besar, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirnya kebaya modern dengan sentuhan desain kekinian membuat busana tradisional ini semakin diminati tanpa kehilangan unsur budayanya. Selain dari sisi fashion, pemahaman terhadap makna dan sejarah kebaya juga penting untuk ditanamkan. Melalui edukasi budaya di sekolah maupun media sosial, generasi muda bisa diajak memahami bahwa kebaya merupakan wujud dari identitas bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Pelestarian kebaya juga dinilai mampu membangkitkan industri kreatif berbasis budaya lokal. Banyak desainer muda yang kini terinspirasi untuk mengembangkan kebaya dengan inovasi baru dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Ini menunjukkan bahwa kebaya bisa hidup berdampingan dengan perkembangan zaman, sekaligus menjadi bagian dari kekuatan ekonomi kreatif Indonesia. Jadi bagaimana anak-anak kita tetap melestarikan kebaya yang menjadi identitas kita. Kami ingin tetap dan terus melestarikan budaya kita. Jadi mengajarkan anak-anak kita untuk tahu bagaimana budaya kita dan bagaimana cara melestarikannya. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kecintaan terhadap kebaya mulai tumbuh sebagai bentuk apresiasi terhadap busana tradisional dan sebagai wujud nyata cinta terhadap budaya bangsa. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Gamelan selonding, simbol identitas dan spiritualitas masyarakat Bali. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color, harga ekonomis. Loh, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun,
isi dompetnya pasti KTP Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awaknya. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kakeknya awaknya nih makatang lo. Awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idawak kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masuk lagi sih, kita nggak pakai. Kene kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencana dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek TV semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kesana kona apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Puniki kemariang disampun anak ke alit nek kulit. Metatah kalau bos mau pandes utawi misangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinanita liwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sane kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, gamelan selonding menjadi salah satu warisan budaya Bali yang diwariskan hingga saat ini. Alunan musik gamelan selonding masih lestari menggema di berbagai desa hingga acara-acara khusus di Bali. Bukan hanya memukau dengan alunan musiknya, tetapi juga memiliki nilai sakral yang kental. Inilah salah satu suara alunan selonding asal Bebandan Karangasem yang diberi nama Gending Landung Locog Sai Parerejangan yang sempat dipentaskan di PKB Art Center Denpasar.
Seperti didengar, suara selonding yang dimainkan oleh penabuh ini memiliki suara khas dan berbeda dari gamelan tradisional Bali lainnya. Vibrasi suara yang dihasilkan seolah memberikan getaran suci dan meningkatkan spirit kerohanian. Kita sendiri di Karangasem ketika mendengarkan suara selonding itu, spirit kita tentang kerohanian itu sangat muncul gitu. Karena vibrasi selonding itu mengarah ke vertikal. Maka dari itu ketika orang mendengar selonding itu suasananya hening dan kusep. Nah itu yang saya kurang tahu ya untuk bagaimana, tetapi mungkin selonding itu karena diwariskan dari turun-temurun, sudah ada spirit di sana yang tertanam di sana, mungkin itu yang menyebabkan selonding itu menjadi magnet tersendiri bagi pendengar-pendengarnya. Gamelan selonding tidak ditemukan di semua desa di Bali, namun di beberapa desa-desa Bali Age seperti Tenganan, Trunyan, dan menyebar ke beberapa desa lain seperti Bebandem. Keberadaannya pun sangat terbatas dan dijaga ketat oleh masyarakat adat. Tak hanya itu, selonding hanya dimainkan saat upacara besar seperti Usabo Sumbu, Usabo Dangsil, dan upacara adat penting lainnya. Gamelan ini tidak digunakan untuk pertunjukan hiburan atau kegiatan profan. Kita terkhusus di Karangasem ataupun desa-desa yang mewarisi tradisi selonding ini, pada umumnya selonding digunakan untuk upacara seperti musabe, seperti pengiring rerejangan, pengiring pependetan, dan itu memang khusus harus ada selonding. Ketika tidak ada selonding di dalam suatu rentetan upacara itu, maka upacara itu belum dianggap selesai. Sebegitu pentingnya selonding itu bagi kami di Karangasem. Selonding diyakini sudah ada sejak masa pemerintahan Raja Jaya Sakti pada abad ke-11. Usianya menjadikannya salah satu gamelan tertua di Bali yang masih lestari hingga kini. Berbeda dengan gamelan biasa, selonding menggunakan laras pelog 7 nada. Suaranya terdengar lebih klasik dan memiliki nuansa magis yang khas. Tidak semua orang bisa memainkannya karena butuh pemahaman khusus terhadap sulnya. Secara visual, secara organologi, dan secara bentuknya itu sama. Semua berbentuk bilah, resonansinya berbahan kayu, kotak-kotak. Namun secara spesifik, dari struktur nada, dari repertuar, dari teknik permainan, itu tidak ada yang sama. Itu beda-beda semua. Itu yang memiliki daya tarik dan memiliki perbedaan di antara stil-stil itu sendiri. Alunan musik gamelan selonding masih lestari menggema di berbagai desa hingga acara-acara khusus di Bali. Bukan hanya memukau dengan alunan musiknya, tetapi juga memiliki nilai sakral yang kental. Diwariskan secara turun-menurun sejak ratusan tahun lalu, gamelan ini tak hanya menjadi pengiring upacara adat dan ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol identitas dan spiritualitas masyarakat Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Komunitas Seni Keluarga Kesenian Bali RRI Denpasar, Desa Sumber Tekelod, tampil memukau pada Rekasadana atau pergelaran drama tari Arja, serangkaian pesta kesenian Bali ke-47. Kesenian Arja yang hampir punah ini ternyata masih dirindukan warga. Terbukti dengan penuhnya penonton yang hadir di kalangan Ayodhya Taman Budaya Art Center Denpasar. Para pemain dan penabuh dari komunitas seni keluarga kesenian Bali RRI Denpasar sebagian besar merupakan generasi muda. Drama tari Arja dimulai pukul 19 WITA dan mampu memukau penonton hadir di PKB. Pegelaran drama tari Arja ini juga disaksikan istri Gubernur Bali, Putri Suwastini Koster. Drama tari Arja ini menceritakan tentang kerajaan Jenggala. Diceritakan bahwa rakyat meminta agar Prabu Jenggala segera menikah sehingga bisa dinobatkan menjadi Raja Jenggala. Kemudian putra Jenggala menikahi putri kerajaan Daha, tetapi upacara penobatan raja dan ratu masih mencari hari baik.
Selanjutnya, permaisuri di Kerajaan Pajarakan memiliki 2 orang anak yang bernama Diah Mahesti dan Raden Surawanda. Diah Mahesti ini bersikeras meminta agar putra Jenggala bisa menjadi suaminya meskipun sudah memiliki istri. Pada akhirnya, Ibu Suri menyanggupi permintaan Diah Mahesti. Akan tetapi, Ibu Suri meminta agar Diah Mahesti datang ke Jenggala untuk melihat istri Prabu Jenggala yang akan dibuat sakit. Dari sana Ibu Suri akan mengirim penyakit yang dituju ke istri Raden Jenggala. Kemudian saat Raden Jenggala bersenang-senang dengan istrinya, tiba-tiba istrinya terjatuh sehingga mengakibatkan kakinya lumpuh. Banyak orang pintar datang tapi tidak mampu mengobatinya. Saat itulah Diah Mahesti datang berpura-pura untuk membantu melayani istri Raden Jenggala yang menderita lumpuh. Begitu tulus dan rajinnya bekerja, membuat rakyat meminta agar raja menikahi Diah Mahesti sehingga Puri Jenggala cepat memiliki raja. Kemudian hari penobatan raja tiba. Sesuai tradisi di kerajaan, diawali dengan membunyikan sungu. Saat sungu dibunyikan, suaranya menggelegar membuat Diah Mahesti berteriak histeris, tidak mampu menahan sakit dan panas. Dan saat yang bersamaan, istri Prabu Jenggala tanpa sadar terbangun dan berlari datang ke tempat upacara penobatan raja dalam keadaan sehat seperti sedia kala. Akhirnya, upacara penobatan raja terus berjalan dan Galuh menjadi ratu mendampingi Raja Jenggala. Pementasan hampir durasi 4 jam dengan penata tari Nimade Murdani, pembina tabuh Iwayan Adi Darmawan, dan Direktur I Gusti Made Sumadi. Winate, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan agenda Pesta Kesenian Bali ke-47, Kamis 17 Juli 2025. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.